Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang katabolisme lipid. Di sini kami ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Syamadin Nur Aziza, dan rekan saya Aisyaidah dan Ulia Ginatul Qalbiah. Baik, langsung saja ke materinya. Next. Nah, di sini ada pengertian lipid yang akan disampaikan oleh Ulia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Nah, teman-teman di sini ada pengertian lipid ya, yang mana dari kelompok sebelumnya juga sudah dibahas tentang lipid, namun kita bahas kembali lipid ya. Nah, jadi di sini lipid itu merupakan suatu kelompok besar senyawa organik yang ditandai dengan sifatnya yang tidak larut dalam air. Namun, lipid ini larut dalam pelarut organik nonpolar seperti kloroform, ether, dan benzena. Nah, lipid ini terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan beberapa jenis fosfolipid, glikolipid, yang juga mengandung fosfor, nitrogen, atau sulfur. Nah, untuk struktur lipid itu, dia bukan bentuk polimer ya, tetapi dia tetap berperan penting dalam biologi seluler dan metabolisme. Nah, di sini adapun fungsi lipid dalam tubuh yang sangat luas, itu diantaranya ada sebagai cadangan energi jangka panjang, komponen struktural utama membran sel. Yang ketiga ada prekursor hormon steroid dan vitamin larut lemak A, D, E, K, dan isolasi panas dan perlindungan organ dalam. Nah, selanjutnya itu juga ada klasifikasi utamanya dari lipid dibagi 3 tahapan. Nah, ada lipid sederhana, lipid kompleks, dan lipid turunan. Yang mana lipid sederhana ini itu ada lemak dan minyak. Itu trigliseridanya itu bisa menjadi ester asam lemak dan gliserol. Untuk lipid kompleksnya itu fosfolipid yang mengandung gugus fosfat, glikolipid mengandung karbohidrat, dan lipid turunannya itu asam lemak bebas, alkohol, steroid, vitamin larut lemak, hasil hidrolisis lipid sederhana atau kompleks. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada pengertian katabolisme lipid yang akan disampaikan oleh Ai. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Eh, Setelah tadi dijelaskan mengenai pengertian dari lipid, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari katabolisme lipid itu sendiri. Jadi, katabolisme itu merupakan penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama, baik itu karbohidrat, lipid, ataupun protein. Di mana ini tuh berlangsung secara bertahap melalui sejumlah reaksi enzimatik yang berurutan, yang mana nanti reaksinya akan dijelaskan eh, pada materi selanjutnya. Eh, Katabolisme lipid ini adalah proses pemecahan lipid, khususnya trigliserida yang menjadi asam lemak dan juga gliserol. Kemudian, di kemudian hasil dari pemecahan ini di metabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada peranan lipid atau fungsi lipid yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama ya, di sini ada lipid itu sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Nah, lemak menghasilkan 9 kilokalori per gram yang lebih tinggi dibandingkan karbohidrat, dan protein yang hanya menghasilkan 4 kilokalori per gram. Energi ini tuh diperoleh melalui proses oksidasi di mana asam lemak dipecah di dalam mitokondria untuk menghasilkan ATP, yaitu sumber energi utama. Nah, kemudian lipid berfungsi sebagai tempat penyimpanan gitu ya, tempat penyimpanan energi jangka panjang. Nah, jadi si energinya itu disimpan dalam bentuk trigliserida yang terdapat di jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, jadi ketika si tubuhnya itu memerlukan energi, trigliserida akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol yang kemudian dimetabolisme menjadi energi. Kemudian yang ketiga, di sini ada lipid itu sebagai komponen struktural dari membran sel. Yang mana sih komponen lipid ini tuh penting gitu ya dalam struktur membran fosfolipid dan kolesterol gitu. Nah,
Fosfolipid ini tuh membentuk lapisan ganda yang menjadi dasar struktur membran. Sedangkan kolesterol membantu menjaga kekakuan dan kestabilan membran sel. Kemudian, lipid juga berperan sebagai isolator panas dan pendingin organ ya. Jadi si jaringan lemak itu berfungsi sebagai isolator thermal yang membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil. Selain itu, lemak juga melindungi organ-organ dalam dari benturan mekanik seperti ginjal dan jantung yang dikelilingi oleh bantalan lemak. Nah, lipid juga bisa sebagai prekursor atau bahan dasar untuk pembentukan berbagai senyawa penting. Contohnya itu seperti hormon steroid, seperti estrogen dan testosteron, serta vitamin yang larut dalam lemak, yaitu seperti vitamin A, D, E, dan juga K. Nah, lipid juga diperlukan untuk sintesis prostaglandin, yaitu senyawa yang berperan dalam proses peradangan dan fungsi fisiologis lainnya. Sekian ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada liposis, aktivasi, dan transportasi yang akan disampaikan oleh Ulia. Kepadanya disilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada lipolisis sebagai pemecahan trigliserida menjadi sumber energi. Nah, jadi lipolisis ini merupakan proses katabolik yang sangat penting dalam metabolisme lipid, di mana trigliserida ini juga disebut sebagai triasilgliserol. Nah, triasilgliserol ini dia tersimpan dalam jaringan adiposa yang dipecah menjadi molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak bebas atau free fatty acid. Nah, trigliserida ini merupakan bentuk penyimpanan utama lemak dalam tubuh yang terdiri dari satu molekul gliserol yang terelektrifikasi dengan 3 asam lemak. Nah, di sini lipolisis terjadi dalam 3 tahap enzimatik utama. Nah, yang pertama itu ada hidrolisis trigliserida menjadi trigliserida dan asam lemak. Nah, ini tuh dikatalisis oleh enzim adiposa triglyceride lipase. Ini merupakan langkah awal pemecahan satu ikatan ester pada trigliserida. Nah, yang kedua itu ada hidrolisis trigliserida yang menghasilkan monogliserida dan asam lemak yang dikatalisis oleh enzim hormon sensitif lipase atau HSL. Nah, yang tahapan yang ketiga itu ada hidrolisis monogliserida yang menghasilkan gliserol dengan asam. Nah, lemak ini dilakukan oleh enzim monogliseride lipase atau MGL. Nah, setelah ketiga reaksi ini selesai, dihasilkan satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak bebas per satu molekul trigliserida. Nah, adapun reaksi umum lipolisis ini, yaitu trigliserida ditambahkan dengan 3H2O membentuk gliserol dan 3 asam lemak. Di sini air sangat dibutuhkan ya sebagai substrat hidrolisis dan proses ini terjadi di sitoplasma adiposit. Nah, di sini adapun keadaan gliserol dan asam lemak bebas ya. Nah, gliserol yang dilepaskan dari lipolisis larut dalam darah, lalu dibawa ke hati. Di sana gliserol itu diubah menjadi dihidroksi aseton fosfat untuk masuk ke jalur glikolisis. Nah, untuk asam lemak bebasnya itu, dia bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Sehingga dalam darah mereka itu dibawa oleh albumin protein plasma yang berfungsi sebagai transporter. Jadi setelah sampai di jaringan seperti otot atau hati, FFA ini masuk ke dalam sel untuk diaktifasi menjadi asil koenzim A dan kemudian mengalami beta oksidasi di mitokondria untuk menghasilkan energi berupa ATP. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya itu ada proses aktivasi asam lemak. Nah, aktivasi asam lemak ini merupakan proses di mana molekul asam lemak diubah menjadi bentuk yang lebih reaktif, yaitu menjadi asam lemak asil koenzim A atau asil CoA. Nah, proses ini itu penting karena bentuk asil CoA ini dapat dikenali oleh sistem transport dan enzim yang terlibat dalam metabolisme lebih lanjut, khususnya beta oksidasi. Nah, untuk proses aktivasi asam lemak ini terjadi di membran luar mitokondria atau di sitoplasma. Ya, jadi tergantung pada panjang rantai karbon asam lemak. Yang mana asam lemak rantai panjang yang lebih dari C12 itu dia diaktifkan di sitosol, kemudian ditransport ke dalam mitokondria. Namun asam lemak rantai pendek sampai menengah atau sedang itu C4 sampai C10. Jadi dia dapat berdiskusi
bebas ke mitokondria tanpa bantuan sistem transport karnitin. Nah, untuk aktivasi asam lemak ini dikatalisis oleh enzim asam lemak tiokinase atau bisa lebih dikenal dengan asam lemak koenzim asintase, fatty acyl CoA sintase. Nah, aktivasi ini bertujuan untuk menjadikan asam lemak cukup reaktif gitu ya untuk bisa masuk ke proses oksidasi dan juga bertujuan untuk menyiapkan substrat asil koenzim A untuk transportasi ke dalam mitokondria melalui sistem karnitin. Jadi jika asam lemak rantainya ini lebih panjang ya. Mungkin boleh di next slide. Oke, selanjutnya itu ada proses transportasi asam lemak ke dalam mitokondria. Nah, jadi setelah melalui proses aktivasi sebelumnya yang menjadi asil koenzim A di sitoplasma atau di membran luar mitokondria, nah asam lemak rantai panjang ini belum dapat langsung memasuki mitokondria untuk menjalani proses metoksidasi. Nah, hal ini itu karena membran dalam mitokondria ini bersifat tidak permeabel terhadap molekul asil koenzim A rantai panjang. Oleh karena itu, tubuh memerlukan suatu sistem transportasi khusus yang memungkinkan masuknya asil koenzim A ke dalam matriks mitokondria. Nah, yang mana ini tuh merupakan tempat berlangsungnya proses degradasi asam lemak menjadi asetil koenzim A. Nah, sistem ini tuh dikenal sebagai mekanisme karnitin atau lebih tepatnya bisa kita sebut karnitin shuttle system. Nah, transportasi ini melibatkan 3 tahapan utama, yang mana masing-masing dikatalisis oleh enzim tertentu yang sangat spesifik. Nah, yang pertama itu ada eh, CPT1, dia itu terjadi di membran luar mitokondria ya, yang mana enzim ini akan memindahkan gugus asil dari koenzim alfa-karnitin membentuk asil karnitin. Nah, ini juga jadi titik kontrol penting karena bisa dihambat oleh malonin koenzim A. Lalu yang kedua, tahapan yang kedua itu asil karnitin ini diangkut melalui membran dalam oleh translokase sambil menukar dengan karnitin bebas dari dalam. Lalu tahapan yang ketiga itu saat di dalam matriks mitokondria, enzim CPT2 ini akan diubah menjadi asil karnitin, menjadi asil koenzim A lagi, siap untuk masuk ke proses beta oksidasi dan hasilkan energi. Oke, namun sistem ini dia cuma diperlukan untuk asam lemak dengan rantai panjang. Biasanya tuh eh, karbonnya 12 ke atas. Nah, kalau rantainya pendek atau sedang sekitar C4 sampai dengan C10, dia itu bisa langsung masuk tanpa bantuan karnitin. Lalu sistem ini, transportasi asam lemak ini penting ya untuk mengangkut asil koenzim A ke dalam mitokondria agar asam lemak ini bisa diubah menjadi asetil koenzim A, lalu masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan energi ATP. Nah, jikalau ada kekurangan karnitin atau enzimnya, hal ini akan membuat tubuh itu kesulitan menghasilkan energi dari lemak, terutama saat puasa atau aktivitas fisik berat. Nah, ini itu bisa terjadi karena gangguan metabolisme seperti CPT2 defisiensi, yang mana ini tuh menurunkan kemampuan tubuh untuk menghasilkan energi dari lemak, terutama saat puasa atau aktivitas fisik berat. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada beta oksidasi asam lemak yang akan disampaikan oleh Ai. Kepadanya disilakan. Terima kasih, moderator. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai beta oksidasi dari asam lemak. Nah, sebelumnya beta oksidasi itu merupakan sebuah proses yang multi-step atau bertahap, di mana asam lemak itu dipecah untuk menghasilkan energi. Pada proses ini disebut beta oksidasi karena reaksi utama itu berlangsung pada atom karbon beta, yaitu atom karbon kedua dari gugus karboksil. Nah, proses beta oksidasi ini berlangsung di dalam mitokondria, yaitu organel sel yang sering disebut sebagai pusat pembangkit energi utama dalam sel eukariotik. Mitokondria ini menjadi tempat berlangsungnya berbagai jalur metabolik, termasuk oksidasi asam lemak ini.
Untuk tahapannya sendiri, beta oksidasi ini terdiri dari 4 tahapan utama, di mana dari setiap tahapan ini melibatkan enzim yang berbeda. Untuk tahapan pertama di sini adalah ada tahap oksidasi, di mana asam lemak yang sudah diaktifkan sebagai asil-CoA ini diubah menjadi enoil-CoA oleh enzim asil-CoA, asil-CoA dehidrogenesis. Dan pada proses ini menghasilkan FADH2. Nah, tahap selanjutnya itu tahap kedua, yaitu tahap hidrasi. Pada tahap ini, enoil-CoA itu ditambahkan air oleh enzim enoil-CoA hidratase, di mana dia ini akan membentuk senyawa hidroksi, tepatnya yaitu L-beta hidroksiasil koenzim A. Dilanjutkan oleh tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga, itu ada tahap oksidasi kedua, di mana pada tahap ini gugus hidroksil diubah menjadi gugus keton oleh enzim beta hidroksiasil koenzim A. Oh maaf, beta hidroksiasil koenzim A dehidrogenesis. Dan pada tahap ini akan menghasilkan NADH. Kemudian pada tahap keempat, tahap terakhir ini adalah tahap liolisis, yaitu pemutusan ikatan karbon oleh enzim beta-ketolase yang menghasilkan satu molekul asetil-CoA. Nah, tadi kan menghasilkan satu molekul asetil-CoA. Ada juga memisahkan rantai asam lemak yang lebih pendek, 2 karbon. Rantai lemak yang lebih pendek ini kemudian masuk ke siklus beta oksidasi hingga seluruh asam lemak habis terpotong. Jadi setelah mendapatkan hasilnya itu kembali lagi ke siklusnya. Jadi setiap siklus itu memotong 2 asam lemak. Nah, pada tahapan ini contohnya itu asam palmitat. Nah, asam palmitat ini akan mengalami 7 kali siklus beta oksidasi karena setiap siklus itu kan tadi yang memotong 2 karbon dari satu kali proses beta oksidasi ini. Asetil koenzim A nantinya itu akan masuk ke siklus asam sitrat, sementara NADH dan FADH2 itu akan menuju ke rantai transport elektron. Jadi jika dihitung energi yang dihasilkan dari beta oksidasi ini ada 7 NADH yang dikonversi menjadi 21 ATP karena 1 NADH itu menghasilkan 3 ATP. Kemudian 7 FADH2 tadi dikonversi menjadi 14 ATP. Itu karena 1 FADH itu menghasilkan 2 ATP. Nah, kesimpulannya dari satu molekul asam palmitat, contohnya asam palmitat ketika melakukan reaksi beta oksidasi ini akan mendapatkan energi sebanyak total 35 ATP. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di sini ada peran siklus asam sitrat dalam katabolisme lipid. Baik, yang pertama di sini kita mulai dari pemecahan asam lemak. Nah, si asam lemak yang masuk ke dalam sel itu akan dipecah melalui proses beta oksidasi di dalam mitokondria. Nah, proses ini akan menghasilkan asetil-CoA sebagai produk utama. Yang kedua, di dalam asetil-CoA itu kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat yang juga dikenal sebagai siklus Krebs atau siklus TCA, decarboxylic acid. Proses ini terjadi di matriks mitokondria. Kemudian di dalam siklus ini asetil-CoA akan mengalami oksidasi menjadi karbon dioksida CO2. Nah, selain itu, proses ini menghasilkan molekul pembawa elektron yaitu NADH dan FADH2. Kemudian si NADH dan FADH2 akan membawa elektron ke rantai transport elektron yang juga terjadi di mitokondria. Nah, disinilah proses pembentukan ATP terjadi melalui fosforilasi oksidatif. Kemudian dan yang terakhir, siklus asam sitrat ini merupakan tahap kedua dalam respirasi sel setelah glikolisis atau beta oksidasi dan sangat penting dalam pembentukan energi dari lipid.
terutama saat tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi utama. Next. Baik, selanjutnya di sini ada jalur energi asetil-CoA dari lipid. Mari kita lihat lebih rinci jalur si energi asetil-CoA dari lipid melalui siklus asam sitrat. Baik, dari asetil-CoA gitu ya, yang berasal dari hasil beta oksidasi, akan masuk ke siklus dan bergabung dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Ini adalah langkah awal dari siklus asam sitrat. Kemudian si sitratnya itu akan mengalami serangkaian reaksi enzimatik yang kompleks. Jadi nanti hasil akhirnya bisa jadi 2 molekul CO2, yang mana 2 molekul CO2 itu berasal dari oksidasi karbon. Kemudian ada 3 NADH dan 1 FADH2, yang mana itu merupakan molekul pembawa elektron berenergi tinggi. Kemudian ada 1 GTP yang setara dengan 1 molekul ATP. Nah, NADH dan FADH inilah yang akan masuk ke rantai transfer elektron gitu dan digunakan untuk menghasilkan lebih banyak ATP. Nah, selain itu, proses ini tuh memerlukan koenzim yang berasal dari vitamin-vitamin penting seperti tiamin atau bisa juga disebut vitamin B1. Terus ada riboflavin atau bisa juga disebut vitamin B2. Kemudian ada niacin, vitamin B3, dan asam pantotenat, vitamin B5. Nah, si vitamin-vitamin itu sangat penting gitu karena membantu enzim-enzim dalam setiap tahapan reaksi kimia. Si proses ini tuh terjadi di dalam mitokondria dan merupakan tahap utama pembangkitan energi dari lipid gitu, yang sangat penting terutama saat asupan karbohidrat rendah atau dalam kondisi puasa. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga teman-teman paham dengan materi yang kami sampaikan. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.